Ada satu penipuan terbesar dalam dunia budidaya ikan, dan yang paling sering jadi korbannya justru pembudidaya pemula. Tapi yang lebih parah lagi, sebenarnya bukan hanya pemula saja. Banyak juga pembudidaya senior yang masih ketipu dengan modus yang sama. Nah, penipuan ini kelihatannya memang sepele, tapi dampaknya sangat besar. Karena efeknya bukan cuma bikin rugi sedikit, tapi bikin modal membengkak, dan di akhir siklus, hitungan kalian hampir selalu minus. Di video ini, saya akan membongkar dua modus penipuan yang paling sering terjadi dalam transaksi jual benih ikan. Kalau kalian baru mau memulai budidaya, atau kalian sudah budidaya tapi masih merasa kok sering rugi, pastikan nonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi penyebab kerugian kalian bukan dari pakan, bukan dari air, bukan dari penyakit, tapi justru dari awal transaksi benih. Modus pertama, ukuran benih tidak sesuai klaim penjualan. Oke, kita mulai dari modus yang pertama ya. Ini yang paling sering terjadi dan paling memakan banyak korban, yaitu ukuran benih yang tidak sesuai dengan klaim penjual. Kita semua tahu di pasaran ukuran benih ini beragam ya. Biasanya disebut ukuran 34, 45, 56, 67. Dan yang paling sering dicari adalah ukuran 78. Kenapa ukuran 78? Karena ukuran ini biasanya paling ideal untuk ditebar. Pertumbuhan cepat dan survival rate-nya lebih aman. Nah, masalahnya muncul di sini. Banyak penjual menawarkan benih ukuran 78. Akan tetapi, harganya jauh di bawah standar. Kelihatannya menarik, kelihatannya murah, tapi disitulah banyak pembudidaya pemula yang mulai terjebak. Karena yang dikirim itu seringkali bukan ukuran 78. Yang datang ke kolam biasanya ukuran yang lebih kecil ya. Bisa ukuran 67, kadang malah masih ukuran 56. Jadi lebih kecil lagi. Kilas kelihatannya memang mirip, apalagi kalau kalian belum terbiasa melihat macam-macam ukuran benih. Tapi kenapa ini dampaknya bisa terasa di modal? Karena ukuran ikan yang lebih kecil itu artinya bobotnya akan lebih ringan. Nah, kalau bobot awalnya ini ringan, untuk sampai di ukuran konsumsi nanti, ikan butuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Artinya, pakan yang kalian keluarkan jadi lebih banyak. Maka kerugiannya bukan cuma di harga benih saja, tapi di biaya pakan setelahnya. Dan yang bikin kesel, kalian bayarnya udah ukuran besar, tapi yang datang malah ukuran lebih kecil ya kan. Selain rugi dari nominal uang, rugi di pakan, rugi di survival rate-nya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara paling aman untuk ngecek ukuran benih? Nah, jawabannya simple. Ukuran benih itu jangan dicek dari hanya kasat mata saja. Ukuran benih dicek dari isi per kilogramnya. Di lapangan, ukuran 78 yang normal, 1 kilo biasanya berisi sekitar 250 sampai 290 ekor. Kalau setelah ditimbang ternyata isinya adalah 320 ekor per kilo ya, itu bukan ukuran 78, itu masih ukuran 67. Apalagi kalau isinya 400 bahkan sampai 500 ekor per kilo, itu jelas lebih kecil lagi. Artinya apa? Artinya kalian bayar ukuran besar tapi dapat ukuran yang lebih kecil, dan efeknya nanti akan panjang, akan lebih boros, panen lebih lama, hasil nggak sesuai target, dan risiko kematian juga lebih besar ya kalau dapat ikan ukuran yang lebih kecil. Modus kedua, timbangan tercampur dengan air. Sekarang kita masuk ke penipuan kedua teman-teman. Ini lebih halus dan jauh lebih sulit untuk disadari. Modusnya tuh begini, misalkan kalian mau beli 1000 ekor benih lele. Biasanya penjual tuh melakukan sampling per kilo ya, karena kalau dihitung satu persatu kan akan lama dan banyak risiko juga. Nah, ketika si penjual ini sampling menimbang 1 kilo ikan, ikan ini benar-benar dalam kondisi kering. Hasilnya pas misalkan 250 ekor per kilo. Nah, secara hitungan berarti kalau kalian mau beli 1000 ekor,
penjual harus menimbang totalnya 4 kilo. Masalah muncul saat penimbangan total itu tadi, yang 4 kilo. Ketika ikan diserok dari kolamnya si penjual ya, ikan tidak benar-benar ditiriskan. Jadi pas sampling ini benar-benar tiris, sedangkan pas mau nimbang total, ini nggak benar-benar tiris. Ikan diserok ya kan, lalu langsung dimasukkan ke ember dan ditimbang. Secara angka di timbangan, beratnya itu memang 4 kilo. Tapi pada kenyataannya, sebagian dari berat itu adalah air, bukan sepenuhnya ikan. Kemudian hasil akhirnya gimana? Jumlah ikannya tidak benar-benar 1000 ekor. Dan pembeli jarang menyadari itu. Karena ikan sudah langsung di packing atau langsung ditebar di kolam kalian. Ketika sadar, biasanya semuanya sudah terlambat. Cara menghindari modus ini, prinsipnya sederhana. Karena kalau ribuan ekor dihitung satu persatu, itu tentunya akan merepotkan, memakan waktu yang lama, dan ikan juga bisa stres ya. Maka solusinya adalah bukan dihitung satu persatu, tapi setiap kali ikan mau ditimbang, pastikan ikan benar-benar ditiriskan terlebih dahulu. Jadi setelah diserok ya kan, nah di situ air nunggu turun dulu secara maksimal. Baru setelah itu ditimbang secara keseluruhan. Kelihatannya hal sepele, tapi dampaknya ini sangat besar. Karena selisih air itu bisa sampai ratusan ekor. Kenapa ukuran benih tidak dicek pakai penggaris? Nah, di titik ini saya mau luruskan satu hal penting. Banyak orang yang bertanya, kenapa ukuran benih nggak dicek aja bang pakai penggaris gitu kan? Kenapa nggak diukur misalkan kalau 7 cm atau 8 cm itu berarti ukurannya bener? Nah, jawabannya seperti ini. Benih yang disebut ukuran 78 kalau diukur pakai penggaris tidak selalu 7 atau 8 cm. Bahkan ukuran 78 asli yang real kadang panjangnya bisa lebih dari 8 cm. Kenapa senti nggak bisa dijadikan acuan? Karena ukuran senti itu bukan tujuan akhir dari budidaya ikan. Tujuan akhir budidaya adalah di bobot, bukan panjang badan yang menentukan untung atau rugi bagi kalian. Bukan berapa senti, tapi berapa gram atau berapa kilonya. Kalau bobotnya ringan, maka 1 kilonya akan berisi lebih banyak ikan seperti yang tadi saya jelaskan. Dan disitulah kerugian akan terjadi. Pertanyaan berikutnya biasanya begini, kalau pakai bak sortir gimana bang? Ya, di pasaran memang banyak bak sortir seperti bak 67, bak 78, bahkan ada yang bak 89 dan lain sebagainya ya. Kelihatannya meyakinkan, tapi masalahnya angka di bak sortir itu bukan ukuran pabrikan yang paten atau yang terkunci. Biasanya ditulis secara manual pakai tip X atau pakai spidol. Artinya apa? Artinya hal semacam itu bisa diubah. Bak yang aslinya ukuran 67 bisa saja ditulis ulang jadi 78. Dan pembeli tidak punya cara untuk membuktikan itu di tempat. Nah, makanya bak sortir itu hanya alat bantu, bukan alat untuk verifikasi. Kalau kalian mau benar-benar aman ya, satu-satunya cara adalah sampling bobot, timbang 1 kilo, hitung isinya. Kalau hasilnya 250 sampai maksimal 290 ekor per kilo, itu adalah valid ukuran 78. Kalau lebih dari itu, ukurannya sudah pasti lebih kecil, apapun alasan penjualnya. Kadang-kadang ada aja penjual yang alasannya udah puasa berhari-hari lah atau lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Meskipun ikan sudah puasa berhari-hari, bobot ikan akan turun hanya sedikit. Penegasan akhir, di dunia budidaya, kerugian besar seringkali berawal dari kesalahan yang kecil. Dan transaksi benih adalah salah satu titik paling rawan. Bukan karena pembudidayanya yang bodoh, tapi karena informasinya memang jarang dibuka seterang ini. Budidaya yang baik bukan hanya soal teknik di kolam, tapi juga soal ketelitian sejak awal. Kalau dari awal sudah salah hitung, sehebat apapun perawatannya, hasil akhirnya tetap akan rugi. Kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian, bantu share ke teman-teman pembudidaya pemula ya. Dan jangan lupa follow serta subscribe Pesona Lele Group. Ikuti terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Pesona Lele Group, real progress, real success. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
jumpa di video selanjutnya.